Salam pinggir lapangan. Kali ini kita tidak bertemu dengan sosok pemain, tapi kita mengunjungi sebuah stadion yang sangat bersejarah di Indonesia. Tempatnya adalah Stadion Sriwedari di kota Solo. Namanya mulai banyak dilupakan banyak orang. Di kotanya sendiri, kota Solo, Stadion Sriwedari kalah dengan Stadion Manahan yang berstandar internasional. Stadion Sriwedari pernah menjadi kandang bagi tim asli kota tersebut, Persis Solo. Klub tersebut ikut membidani lahirnya PSSI pada 1930. Namun ketika itu Persis masih bernama VVB. Stadion Sriwedari juga menjadi saksi kejayaan Persis Solo. Persis pernah berjaya di era 1930-1940-an, yakni dengan menjadi juara Indonesia di musim 1935, 36, 39, 40, 41, 42, dan 43. Stadion Sriwedari juga menjadi stadion tertua di Indonesia yang dibangun oleh pribumi. Sementara stadion-stadion lainnya saat itu dibangun oleh Belanda. Sejarah berdirinya Stadion Sriwedari diawali di tahun 1932. Ketika itu, Raja Keraton Surakarta Sri Susuhunan Pakubuwono X memiliki inisiatif membangun sebuah stadion untuk kegiatan olahraga kerabat keraton dan kalangan pribumi. Di kota Surakarta saat itu, atlet sepak bola Bumi Putra atau pribumi hanya diperbolehkan bermain di lapangan alun-alun kidul tanpa menggunakan alas kaki. Melihat perlakuan yang tidak adil tersebut membuat RMT Wongsonegoro mengusulkan kepada Raja Surakarta agar membangun stadion sendiri yang dikhususkan untuk menampung atlet sepak bola Bumi Putra. Kemudian Pakubuwono X langsung menyetujui dan memberikan lokasi di Kebon Suwung, Kelurahan Sriwedari. Rencana Stadion Sriwedari dipercayakan kepada Meister Zelman dengan menghabiskan biaya sebesar 30.000 gulden. Sementara pelaksana proyek pembangunannya dilakukan oleh Raden Ngabei Condro Diprojo dengan dibantu 100 pekerja. Pembangunan Stadion Sriwedari memakan waktu selama 8 bulan. Stadion Sriwedari yang sudah jadi akhirnya dilengkapi dengan lampu sorot di setiap sudut stadion. Stadion Sriwedari juga punya makna yang sejarah besar bagi perjalanan sejarah Republik Indonesia. Stadion yang pernah diganti namanya menjadi Stadion R. Maladi itu menjadi tempat kali pertama Pekan Olahraga Nasional atau PON diadakan pada tahun 1948. Ajang tersebut menjadi sangat penting untuk memperkuat persatuan karena kondisi politik Indonesia ketika itu masih labil usai memproklamirkan diri menjadi negara yang merdeka pada 17 Agustus 45. Sejak 1983, Stadion Sriwedari bukan hanya menjadi kandang Persis Solo, tapi juga menjadi tempat menjamu Arseto Solo pada lawan-lawannya. Arseto merupakan klub yang milik dari keluarga Cendana, penguasa Orde Baru. Sekarang
Wajah Stadion Sriwedari dari luar tak banyak berubah. Tembok dengan batu yang tinggi masih kita saksikan. Pohon beringin di luar masih terlihat rindang. Hanya ada perubahan di lapangan stadion bersejarah ini. Persiapan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Under 20 membuat Stadion Sriwedari harus direnovasi. Bagi insan sepak bola Indonesia, Stadion Sriwedari tetap layak dikenang. Stadion yang menggambarkan semangat Indonesia untuk bersatu, untuk mandiri. Salam pinggir lapangan.